Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Baik, di sini saya akan sedikit menyinggung apa itu korupsi, penyebab dari korupsi, dampak korupsi, dan cara mencegah korupsi. Baik, di sini ada yang pernah mendengar apa itu korupsi? Suka ambil orang. Oh, terus ada yang lain? Baik, jika tidak ada, saya akan sedikit menjelaskan apa itu korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Yang termasuk dalam tindakan pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, sekarang saya juga akan menjelaskan apa itu jenis atau ciri-ciri dari korupsi dan jenis korupsi. Atas seorang sosiolog asal Malaysia menjelaskan ciri-ciri dari suatu korupsi yaitu: 1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum. 3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. 4. Dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. 5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. 7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Berikut ada jenis-jenis dari, saya juga akan menjelaskan jenis-jenis korupsi, yaitu adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat juga KKN. Istilah KKN ini sempat populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, yaitu yang pertama, korupsi. Yang termasuk dalam pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, yaitu kolusi, merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberitahuan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Yang ketiga yaitu nepotisme, yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kronisnya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain, nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintah maupun objek yang diuntungkan tidak berkompeten. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 jenis tindakan korupsi, yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan
Baik, saya di sini juga akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan korupsi yang dilihat dari berbagai perspektif yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pertahanan keamanan nasional. Baik, saya akan menjelaskan penyebab dari suatu korupsi. Yang pertama yaitu adanya faktor-faktor umum yang menyebabkan korupsi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bolney atau sering disebut GON, teori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu greed, keserakahan, yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, yaitu berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu need atau kebutuhan, yaitu faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Terus yang keempat yaitu expose atau pengungkapan, yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Baik, yang kedua dari faktor-faktor penyebab korupsi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang yang melakukan korupsi. Yang pertama ada aspek perilaku individu yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia, yaitu korupsi bukan kejahatan yang hanya kecil-kecilan karena membutuhkan makanan. Korupsi bisa terjadi pada orang yang tamak atau rakus karena walaupun sudah berkecukupan, tapi masih juga merasa kurang dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat, yaitu seseorang yang moralnya tidak kuat otomatis akan lebih cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk itu. Moral yang kurang kuat salah satu penyebabnya adalah lemahnya pembelajaran agama dan etika. Yang ketiga yaitu penghasilan yang kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Nah, apabila hal itu tidak terjadi, seseorang akan berusaha memenuhi dengan berbagai cara. Akan tetapi, apabila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan mendorong tindakan korupsi, baik korupsi waktu, tenaga maupun pikiran. Yang keempat yaitu ada kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan korupsi. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terdesak dalam segi ekonomi dan bisa jadi melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif atau hedonis. Perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang keenam yaitu malas atau tidak mau bekerja. Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa mengeluarkan keringat atau malas bekerja. Sifat semacam ini berpotensi melakukan tindakan maupun dengan cara-cara mudah dan cepat atau
jalan pintas di antaranya melakukan korupsi. Jadi kalian itu harus besok kalau udah dewasa harus rajin bekerja jika mau hidup mewah dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu ajaran agama yang kurang diterapkan. Agama apapun melarang tindakan korupsi seperti agama Islam yang juga mengecam praktik korupsi. Istilah riswah terdapat dalam Islam yang bermakna suap. Lalu di Malaysia diadopsi menjadi rasuah yang bermakna lebih luas menjadi korupsi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradoks. Yang kedua dari aspek sosial, yaitu perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum Hefafioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang pelaku korupsi, yaitu seperti lingkungan. Ada beberapa aspek yang mendukung bisa terjadinya korupsi. Yang pertama, aspek organisasi, yaitu manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Kultur organisasi yang kurang baik, lemahnya controlling atau pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya, kurangnya transparansi pengelolaan uang. Yang kedua yaitu sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan tindakan korupsi, di antaranya adalah yang pertama, nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti pergaulan yang menghargai seseorang yang kaya. Yang kedua, masyarakat seringkali menganggap bahwa pejabat harus kaya, oleh karena itu pejabat harus mendapatkan uang. Yang ketiga, masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukan juga termasuk korupsi karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara langsung. Yang keempat yaitu dampak korupsi tidak kelihatan karena secara langsung sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian. Yang kelima, masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Yang ketiga dari aspek ekonomi atau gaya hidup yang konsumtif menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan. Yang keempat yaitu aspek politik dan tekanan kelompok. Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekat seperti istri atau suami, anak-anak yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kelima dari aspek hukum, yaitu substansi hukum di Indonesia sudah menjadi rahasia umum ya. Masih ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, berpihak dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain atau baik yang sederajat maupun lebih tinggi. Muncul lelucon, kalau hilang ayam, lapor ke aparat hukum. Jadi hilang sapi karena biaya perkara yang mahal. Karena itu orang-orang banyak uang dianggap akan luput dari jerat hukum atau mungkin hukumannya lebih ringan dan mendapat. Baik, saya juga sudah memberitahukan akan menjelaskan beberapa dampak korupsi ya. Yang pertama itu ada dampak ekonomi yang terdiri dari menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan utang negara,
keempat, menurunkan pendapatan negara, dan kelima, menurunkan produktivitas. Yang kedua, dampak terhadap pelayanan kesehatan yang berefek pada tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan menyusui, dan tingkat kesehatan buruk. Yang ketiga, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, demoralisasi. Dampak yang keempat yaitu birokrasi pemerintah, yaitu pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Baik, di sini saya juga menjelaskan cara yang ada beberapa strategi dalam pemberantasan korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu yang pertama, strategi represif, yaitu strategi ini adalah strategi penindakan tindakan pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem penataan layanan publik melalui koordinasi. Yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye, yaitu strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi, edukasi pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Ketiga, strategi ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.